Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Mas, untuk beberapa hari ke depan, bolehkah aku menemani ibu di sini? Beliau kelihatan kurang sehat. Aku tidak tega kalau besok harus pulang. Pesan itu Naila kirimkan pada Dika, suaminya. Jarum jam dinding sudah menunjuk angka 11. Hampir tengah malam. Namun wanita yang baru beberapa bulan menikah itu masih duduk termenung, membilang bintang dari balik pintu balkon. Sudut yang paling ia sukai di kamarnya. Dari situ, Naila bisa leluasa melihat langit dan tingginya gunung Sindoro Sumbing. Iya, Naila memang lahir dan besar di sebuah desa. Bukan tempat terpencil, tapi juga bukan wilayah tersohor pula. Di tempat yang masih asri itu, kisahnya bermula. Naila kecil tumbuh layaknya anak-anak pada umumnya. Bermain bersama teman-teman sebayanya. Selain itu, ia juga sosok anak yang tak pernah mau jauh dari bapaknya. Iya, lelaki itu memang berwatak keras. Namun beliau tak pernah menolak saat Naila menggandeng tangannya. Hingga suatu sore, ia bertemu seorang anak perempuan mengenakan caping kerucut yang tengah memetik cabai di ladang Pak Handoko bersama para buruh lainnya. Hai, sapa Naila waktu itu. Anak itu mendongak, menatap Naila dari balik caping yang terlihat longgar. Wajahnya memerah dengan kulit yang sedikit hitam. Hai, sahutnya lirih dan kembali meneruskan pekerjaannya. Naila tersenyum lebar. Tapi sepertinya anak itu merasa takut pada sosok lelaki yang ada di samping Naila. Iya, Pak Handoko. Sang juragan yang selalu melihat pekerjaan para buruhnya. Pak Handoko yang akan membentak jika masih terlihat ada cabai merah tertinggal di pohonnya. Mau ini, ucap Naila, menyodorkan sebungkus permen pada gadis itu. Namun tetap saja, ia hanya melirik tanpa berani menerima. Ambillah, ini putriku, namanya Naila. Timpal Pak Handoko lembut. Iya, itu adalah awal mula pertemuan Naila dengan Hanum, warga baru di kampungnya. Sejak hari itu, mereka selalu bermain dan tumbuh bersama layaknya saudara. Pak Handoko pun telah melarang Hanum kembali membantu ibunya sebagai buruh tani di ladang. Sebagai gantinya, ia akan menanggung semua biaya pendidikan Hanum. Tepat pukul 12 malam, saat Naila hendak pergi ke kamar mandi,
sekalian menyeduh secangkir kopi. Ia berjalan keluar, menutup pintu dengan sangat pelan. Berlahan melangkah dengan mengangkat kedua tumit. Tak ingin mengganggu istirahat bapak dan ibu, pikirnya. Namun, tiba-tiba langkah Naila terhenti saat ia mendengar suara berbisik dari dalam kamar tamu. Dalam heran, Naila memutuskan berhenti dan mencoba menajamkan rungu. Namun suara itu sangatlah pelan, hingga tak ada sepatah kata pun yang terdengar jelas. Dan tanpa pikir panjang, dia mendekat, menempatkan telinga kanan di daun pintu. Mas juga ingin sesegera mungkin, tapi sebentar. Tunggu dulu, terdengar jelas suara Pak Handoko yang sepertinya sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Iya, Mas tahu, baiklah, ucapnya dengan nada sedikit emosi. Dengan menghembuskan nafas berat, Naila mencoba mengangsurkan murka. Ia sangat yakin akan siapa yang berani menghubungi bapak di tengah malam seperti ini. Membuat orang yang sebenarnya sudah sedikit rambun itu harus berbisik di belakang sang istri. Naila segera menjauh saat mendengar langkah bapak menuju pintu. Berpura tak mengerti apa-apa, Naila segera menuju dapur dan menyeduh secangkir kopi. Kamu sedang apa? Tanya Pak Handoko yang nampak berdiri menyilangkan kedua tangan di depan dada. Buat kopi, bapak mau? Tawar Naila yang dijawab Pak Handoko dengan gelengan kepala. Benar kata ibu, sikap bapak kini sangat dingin pada keluarganya. Dulu beliau selalu protes saat mengetahui ada yang menyeduh kopi malam-malam. Jangan kebiasaan, kata yang selalu beliau ucapkan waktu itu. Namun kini, iya, bapak hanya bertanya, lantas berlalu pergi. Pagi itu, Naila bersama ibunya sedang belajar merajut tas. Hobi baru mereka. Mungkin karena anak perempuan satu-satunya, membuat Naila tumbuh menjadi sosok yang sangat kompak dengan ibunya. Selisih usia yang hampir 30 tahun pun tak membuat mereka berjarak. Entah Naila yang mampu mengimbangi ibunya, atau Bu Sumarnilah yang piawai menempatkan diri. Entahlah, yang pasti hubungan ibu dan anak itu membuat banyak orang merasa iri. Susah Bu, cerutuk Naila tiba-tiba meletakkan hakpen dengan benang yang telah kusut. Bu Sumarni nampak tertawa lepas melihat wajah putrinya yang tak kalah buruk dengan benang yang diletakkan. Coba dulu. Aku suka kaos kaki rajut. Aku suka jaket rajut, tas rajut, dan semua yang dibuat dengan bahan rajutan. Aku juga ingin bisa merajut. Tapi ini sangat susah, Bu, ucap Naila dengan bibir mengerucut. Coba dulu, Ndok, balas Bu Sumarni terbahak. Iya, tawa itu kini hanya bisa lepas saat Naila datang. Jika putrinya itu kembali pulang, maka semuanya kembali terasa sepi. Tak ada lagi canda, selain suara keras suaminya. Namun, ibu dan anak itu tersentak, saling menatap bingung saat mendengar suara pintu yang sepertinya dibanting keras dan disusul dengan suara lantang Pak Handoko. Naila.
Bu Sumarni nampak memegang erat tangan putrinya. Dengan suara lirih bertanya, "Bapakmu kenapa, Nduk?" "Iya," tanya yang ia pun paham. Mereka sama-sama tak mengerti apa-apa. "Naila," bentak Pak Handoko kembali, yang kini nampak tegap dengan mata memerah. "Ada apa, Pak? Kenapa Bapak berteriak seperti itu?" "Malu, Pak, kalau ada yang dengar. Malu," ucap Bu Sumarni dengan suara gemetar. "Apa Ibu tahu apa yang telah dilakukan Naila?" lantang Pak Handoko, mengarahkan telunjuk pada putrinya. Melawan rasa takut, Bu Sumarni mencoba bangkit dan meraih tangan sang suami. Dengan suara santun, beliau berucap lirih, "Apapun itu, sebaiknya Bapak duduk dulu. Kita bicarakan baik-baik." Naila sudah sangat lancang kali ini, elak Pak Handoko, seraya menghembaskan bambu tumbuh di sofa yang sebelumnya diduduki istrinya. Iya, ucap Bu Sumarni dengan sangat sambar mengelus bahu Pak Handoko. "Ibu tahu, kemarin Naila menelpon Hanum," tandas Pak Handoko gusar dengan mata mendelik. Sementara Bu Sumarni terlihat menahan nafas, tak setuju dengan apa yang dilakukan putrinya. Seharusnya Naila lebih bersabar atau setidaknya menahan diri untuk tak berlaku gegabah. "Oh, jadi perempuan itu mengadu pada Bapak?" celetuk Naila ringan, serentak memaksa kedua orang tuanya menatap tajam. "Lagian, dia pantas kok diperlakukan seperti itu. Dari kecil dirawat, disayangi, dikasihi. Sudah besar tak tahu diri," imbuh Naila, membuat Pak Handoko bangkit dari sofa. "Apa kamu bilang?" tukas Pak Handoko dengan wajah merah padam. "Nyatakan," ucap Naila, mengangkat kedua bahu bersamaan. "Naila, tutup mulutmu," gertak Pak Handoko, nyaris menampar putrinya. Bila saja Bu Sumarni tak lekas mencegahnya. Bapak, ucap Bu Sumarni gemetar, erat menggenggam tangan sang suami sembari mendelik pada putrinya. Namun bukan Naila namanya bila mau berhenti saat diminta. Hatinya memang lembut, lebih santun daripada kakak lelakinya. Namun sekali terluka, ia akan berubah menjadi singa muda. Jika Bapak bukan tuan tanah, bila Bapak tak memiliki mobil mewah, andai Bapak tidak berpenghasilan jutaan rupiah, Naila yakin perempuan itu tak akan sudi menatap Bapak lama, apalagi ikhlas menjadi pendamping hidupnya. Serenggah Naila membuat Pak Handoko semakin geram. Giginya bergemertuk dengan rahang mengeras.